Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Hesti Joyce. Pada video kali ini aku mau nyeritain alur cerita sebuah film yang sangat sedih dari negeri Korea ya teman-teman ya. Silahkan ditonton agar kalian tahu gimana keseruannya. Dan judul filmnya adalah 200 Pounds Beauty. Dan sebelum aku cerita lebih lanjut, boleh dong aku minta klik like, komen, dan share. Thank you. Dalam film ini menceritakan kehidupan seorang gadis yang memiliki banyak sekali kekurangan. Wajahnya yang sudah tidak cantik, dia juga memiliki berat badan yang sangat tidak ideal bagi seorang perempuan pada umumnya. Sampai akhirnya gadis ini memutuskan untuk operasi plastik agar dirinya terlihat lebih cantik dan menarik. Dan cerita pada film ini kita mulai. Ting tong, ting tong. Sebut saja namanya Hana. Hana bekerja sebagai phone operator wig-wig. Dia bekerja untuk membiayai kehidupan dirinya dan kehidupan ayahnya yang berada di rumah sakit karena sakit jiwa. Tapi sebenarnya pekerjaan utama Hana adalah seorang penyanyi. Di balik kekurangannya, di balik badannya yang sangat gendut, dia memiliki suara yang sangat merdu. Suaranya emas bak diva. Dan ini adalah Ami. Dia adalah seorang penyanyi terkenal. Walaupun dia tidak bisa menyanyi sama sekali, dia sebenarnya selalu menggunakan suara orang lain di saat menyanyi, yaitu suara Hana. Karena sebenarnya Ami tidak bisa menyanyi, setiap kali konser ataupun setiap kali ada pertunjukan, dia selalu lip sync dan selalu berpura-pura menyanyi. Karena sebenarnya yang menjadi pengisi suaranya di belakang layar adalah Hana. Suatu hari di konsernya si Ami, Hana yang di belakang panggung menyanyi. Karena saking semangatnya dan saking terbawa suasananya, dia bernyanyi sambil jingkrak-jingkrak dan tanpa sadar hingga panggungnya roboh. Hampir saja si Hana ini tanpa sengaja mengacaukan konsernya si Ami, dan untung saja alhamdulillah si Sangjun dengan cepat mengatasi keadaan itu. Di sini si Ami terlihat sangat kesal kepada Hana atas kejadian yang terjadi hari itu dan spontan dia mengolok-ngolok Hana. Saat Sangjun datang, si Ami berusaha untuk mencari perhatian dari si Sangjun. Tapi sayangnya si Sangjun tidak memperdulikan si Ami. Malah si Sangjun mendekati Hana dan dia memeluk Hana. Dan Hana pun terlihat sangat senang sekali dan Hana pun memeluk balik si Sangjun. Singkat cerita, si Hana diundang ke pesta ulang tahunnya si Sangjun, dan ada seseorang yang mengatasnamakan Sangjun mengirim bingkisan yang berisi dress atau gaun cantik untuk si Hana agar dipakainya pada saat pesta ulang tahunnya si Sangjun nanti. Dan ternyata dress atau gaun yang digunakan si Hana ini sama persis dengan gaun atau dress yang digunakan si Ami. Dan sontak saja si Hana ini terkejut dan kelihatannya si Ami ini sengaja dan dia terlihat begitu sangat ingin mempermalukan si Hana. Hana hanya bisa diam dan dia menunduk lalu dia meninggalkan pesta. Dalam toilet ada si Sangjun dan si Ami yang terlihat sedang berbicara sangat serius, dan ternyata mereka sedang mengata-ngatai si Hana. Yang saya tahu, si Sangjun ini berkata kepada Ami bahwa Ami itu cantik tapi tidak memiliki talent. Sebaliknya si Hana itu gendut dan buruk rupa tetapi dia memiliki suara yang sangat merdu. Si Sangjun berkata kepada Ami, baik-baiklah kepada Hana karena kita hanya menggunakan Hana. Dan ternyata si Hana ada di dalam toilet tersebut tanpa sepengetahuan si Sangjun dan si Ami. Dan si Hana ini mendengar semua apa yang dikatakan oleh Sangjun dan apa yang dikatakan oleh Ami. Dan sontak saja si Hana ini sangat terpukul. Dia sangat terluka karena yang dikatakannya itu sangat menyakitkan hatinya Hana.
Karena mendengar perkataan yang tidak mengenakan dari si Sang-jun dan si Ami waktu itu di toilet, maka si Hana ini memutuskan untuk pergi ke dokter untuk operasi plastik untuk mengubah dirinya agar dirinya bisa terlihat lebih cantik, lebih menarik, dan tidak lagi menjadi bulan-bulanan si Ami dan si Sang-jun. Dan akhirnya si Hana benar-benar mantap untuk melakukan operasi plastik tersebut. Di sisi lain, si Ami kalang kabut dan karirnya hampir ambruk karena dia tidak bisa lagi menyanyi tanpa suara Hana, karena Hana telah menghilang sejak kejadian malam itu. Terlihat di sini operasinya si Hana berhasil dan mulai dibukalah perbannya, dan dia terkejut karena melihat wajah dirinya yang sangat cantik. Dia sampai meneteskan air mata dan merasa tidak percaya karena kecantikannya itu terlihat sangat-sangat alami. Di sini terlihat momen dimana pertama kali si Hana merasa sangat senang dan merasa sangat percaya diri atas penampilannya yang sangat-sangat cantik itu. Teman si Hana mengatakan kepada si Hana bahwa album kedua si Ami itu tidak laku di pasaran dan perusahaan sedang berusaha mengadakan audisi untuk mencari penyanyi pengganti untuk si Ami, dan si Hana berencana untuk mengikuti audisi tersebut. Dan benar saja apa yang dikatakan teman Hana, bahwa di tempat Hana dulu bekerja benar-benar sedang mengadakan audisi untuk mencari penyanyi penggantinya si Hana untuk si Ami. Dan si Hana di sini juga ikut audisi, tetapi dia ikut bukan atas nama Hana, tetapi dia ikut sebagai atas nama Jennie. Dan Hana atau Jennie ini menyanyikan lagu dengan sangat bagus, dan semua orang di studio itu merasa sangat takjub dan merasa menikmati lagu yang dibawakan Hana atau Jennie ini dengan sangat puas. Semua seisi studio merasa sangat senang karena mereka merasa telah menemukan penyanyi pengganti untuk Ami. Si Hana pun mulai terkenal. Suatu hari Hana melihat Ami sedang berlatih bernyanyi, dan di sela-sela mereka berbincang, Hana menyeletuk satu kata bijak, dan kaget sekali si Ami karena kata-kata bijak itu pernah didengar si Ami oleh ayahnya si Hana. Dan Ami langsung bertanya kepada Hana dari mana kata-kata bijak itu, dan Hana menjawab dari ayahnya. Langsung saja Ami sadar bahwa Jennie adalah Hana. Dia mendapatkan telepon dari seorang dokter. Dia mengatakan bahwa temannya telah masuk rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa temannya itu telah menelan beberapa pil hingga dia tidak sadarkan diri. Padahal hari itu adalah hari perdananya si Hana untuk konser, dan tanpa sengaja si Hana melihat ada tagihan di tasnya temannya Jennie. Si Hana langsung saja menghampiri lelaki yang sudah memanfaatkan temannya itu, dan di dalam lift dia bersamaan dengan temannya itu, dan langsung saja si Hana marah-marah dan memaki lelaki tersebut dan memukulnya sampai puas. Konser perdananya si Hana hampir saja Hana telat. Tanpa make up, tanpa ganti busana, Hana tetap menyanyi di konsernya. Awalnya dia merasa canggung dan malu, tapi Sang-jun tetap meyakinkannya, dan sampai akhirnya Hana bisa menyanyi dengan sangat spesial, dengan sangat bagus. Suatu malam si Sang-jun dan si Hana hanya berdua saja di dalam studio. Di balik kaca, si Hana menatap Sang-jun yang sedang tertidur sambil menggambar simbol keberuntungan. Dan di waktu yang lain, si Sang-jun menghampiri Hana yang telah tertidur pulas. Di sini Sang-jun sangat terkejut karena dia tanpa sengaja melihat gambar simbol yang rasanya tidak asing bagi dirinya. Dia ingat bahwa gambar itu sama persis yang pernah digambar oleh Hana di berkasnya yang pernah tertinggal di mobilnya si Sang-jun, dan sontak saja si Sang-jun langsung mencari data-datanya Hana dan melihat benar saja di dalam data tersebut ada gambar simbol tersebut. Dan akhirnya si Sang-jun ini sadar bahwa Jennie adalah Hana.
dan Hana adalah Jenny. Si Sang Jun ini sangat kaget dan sangat terkejut sekali. Dia mengingat-ingat semua hal-hal yang memang mirip yang dilakukan antara si Hana dengan si Jenny, dan dia benar-benar sadar bahwa Hana adalah Jenny dan Jenny adalah Hana. Satu malam Hana merayakan keberhasilan konsernya dan si Ami dengan sengaja mengajak ayahnya karena dia sudah tahu bahwa Jenny adalah Hana. Dan sayang sekali Hana mengatakan tidak kenal dengan ayahnya tersebut karena dia khawatir penyamarannya itu akan terbongkar oleh semua orang. Di sini temannya Hana sangat marah karena Hana tidak mengakui ayahnya sendiri. Temannya Hana sangat-sangat kecewa kepada Hana atas perlakuannya kepada ayahnya sendiri. Akhirnya hari itu si Sang Jun mengatakan kepada Hana bahwa dirinya sudah tahu atas penyamarannya Hana. Sang Jun mengatakan dia sudah tahu bahwa Hana adalah Jenny dan Jenny adalah Hana. Mereka sempat bertengkar hebat di ruangan tersebut sampai Hana meneteskan air mata dan dia berkata bahwa dia melakukan semua itu untuk Sang Jun. Dan sontak saja semua posternya dirobek-robek Hana dan semua barang dibuang hingga melukai tangannya. Suatu hari ada yang dengan sengaja mengirimkan fax kepada perusahaan yang isinya gambarnya Jenny dan gambarnya Hana yang disandingkan. Kepala perusahaan mengatakan untuk menggagalkan konsernya, tapi si Sang Jun tidak setuju. Dia tetap ingin melangsungkan konsernya Hana dan dia mengatakan bahwa konsernya akan berhasil. Cerita konsernya si Hana atau si Jenny ini benar-benar berlangsung, dan saat konser ayahnya Hana atau Jenny itu maju ke depan dan semua orang merasa kaget. Saat ayahnya ditarik-tarik, Hana mengatakan untuk menghentikannya karena itu adalah ayahnya. Pada konser tersebut Hana mengatakan bahwa Jenny adalah Hana dan Hana adalah Jenny. Dia mengatakan dia biasanya menyanyi di belakang panggung untuk seorang penyanyi yang sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa dia operasi plastik untuk mengubah dirinya agar dia bisa terlihat lebih menarik dan lebih cantik, dan dia mengatakan maaf kepada semua orang, kepada semua penggemarnya dan kepada semua yang ada di tempat tersebut. Semua yang ada di sana menangis, merasa sedih. Akhirnya si Jenny atau si Hana dengan terbata-bata bernyanyi di konsernya tersebut. Di sela-sela Hana menyanyi, temannya juga ikut menyanyi, sehingga menambah haru suasana di dalam konser tersebut. Hana kemudian memeluk erat ayahnya dan menangis di pelukan ayahnya. Semua orang merasa haru dan merasakan kesedihan di dalam konser tersebut. Keberaniannya mengakui siapa dirinya, akhirnya si Jenny menjadi topik trending di semua majalah. Semua kaset-kasetnya terjual habis. Dan hubungan Hana dengan Sang Jun pun mulai membaik. Begitupun hubungannya dengan temannya itu juga sangat baik. Hari demi hari semuanya berjalan dengan baik. Begitupun konser Hana selalu berhasil. Dan dokter yang dulu menangani operasi Hana sekarang kebanjiran job, dan salah satu pasiennya adalah temannya Hana. Dan film pun finish.